Oke. Silakan untuk Ray, sabar nanti disapa. Pak Oreo DC. Silakan prolognya terkait tema kita. Monggo. Ini terkait tentang ini ya, Muniripa ya, terkait tentang masalah kalimat Allah tadi ya, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah, oke, saya coba akan, semoga saya bisa ini ya, bisa mengvideokan ini. Saya coba kamera. Itu sudah menyala. Iya. Sampai 6 dia. Pak Luken, Ya, izin oke. saya mute dulu. Anda ketika buka mic tapi tidak berbicara akan noise di room kita ya. Izin saya mute dulu. Silakan Pak Oreo presentasikan apa yang ingin dipresentasikan. Oke, saya cuma ngambil judulnya LAI salah terjemahan gitu kan. Saya coba mengambil narasi dari Romualdo dan saya coba korelasikan dengan beberapa literatur. Jadi tetragramaton ya, tetragramaton Yahweh ya kan, Yahweh itu adalah Tuhan jabatan. Sedangkan Elohim itu adalah Tuhan gitu kan. Kemudian ini Yahweh ini adalah Tuhan, itu jabatan. Sedangkan Elohim juga Tuhan. Nah, berarti kalau Tuhan Tuhan berarti ini Tuhan, ini Elohim adalah Tuhan, berarti ini Tuhan Allah gitu kan. Tuhan Allah, ini konsepnya salah gitu kan. Tetapi yang benar adalah Yahweh. Ini menggunakan konsep masoritik ya kan. Nah, berarti Yahweh adalah Tuhan gitu kan. Ini konsep yang benar. Yesua tidak pernah menyebut nama Allah. Patokan terjemahan dilihat pada kamus, bukan melihat kekristenan Arab. Itu poin utamanya. Yang dimaksud dengan masoritik adalah Yahudi yang tidak percaya dengan Yesus sebagai Tuhan pada abad ke-6 dan ke-7. Seharusnya ditulis dalam bahasa Indonesia yaitu Yehova atau Tuhan. Di mana untuk konsep LAI ini adalah bahasa terjemahan dari komunitas LAI. Sehingga menurut Romualdo, di Indonesia itu ada Kristen yang menyembah satu, nyembah Allah. Yang kedua adalah Kristen yang melestarikan Kristen awal. Di dalam King James Version, yaitu God ya, God sama dengan Tuhan. Sedangkan Lord itu sama dengan Tuhan. Artinya, Allah nama diri, bukan gelar. Allah adalah ismun ilah gitu kan, atau proper name, atau pribadi. Ini dari kitab Al-Muqaddas dari Edward Joss. Dari Profesor Edward Joss di tahun 867 Masehi. Sedangkan Bible LAI, ya cabang Melayu, Kristen, tidak punya landasan kuat dalam menggunakan kalimat Allah. Di mana Elohim itu adalah Tuhan, atau ilah, atau sesembahan konsepnya. Ini silakan nanti dibuka, mungkin Ustadz Alif yang lebih paham terkait tentang Allah ada hada ismun ilah gitu kan. Halaka tadi yang saya tonton di YouTube tadi Ustadz Alif dengan Bang Zuma. Artinya kalau artinya apakah Yesus adalah Tuhan Allah? Tidak. Jadi kesimpulannya Yesus bukanlah Tuhan Allah gitu. Artinya terjemahan LAI memang secara gramatikal maupun secara akademis itu sudah cacat akademis atau bisa dapat dikatakan ini menjadi satu informasi yang dapat dikatakan logika falasi dari LAI tersendiri. Itu aja dulu tambahannya Uni sebagai edukasi. Saya coba mengambil beberapa pernyataan dari teman-teman kekristenan yaitu Romualdo dari Kristen Assyria. Terima kasih. Oke, terima kasih Prof. Oreo. Oke, sudah ada argumentasi dari salah satunya ada Prof. Oreo dan juga Ukti Eza. Maka saya rasa adil rasanya kalau kita izinkan saudara-saudara kita Kristen untuk juga melakukan prolog terkait tentang tema kita. Apakah jangan-jangan mereka sepakat dengan kita atau jangan-jangan mereka punya counter secara akademis terkait hujah kita di sini. Maka kita persilahkan dulu kepada Pak Pendeta Luken untuk membuat prolog terkait tema kita, Yesus bukan Allah. Nah, itu dia tema kita. Sebagai counter terhadap Rumikana yang membuat judul bahwa Yesus adalah satu-satunya Allah atau Allah. Dia gunakan kata Allah ya, tapi dia sebut dengan Allah. Sebenarnya dari penyebutan dan penulisan saya sudah berkhianat ya. Kalau kata Allah dua L-nya maka nggak bisa disebut dengan kata Allah. Karena kalau dalam kaidah bahasa Arab sendiri ada istilah takzim ya, takzim, takim.
sorry ya, penebalan bacaan ya, tidak bisa sembarangan. Oke, kita sapa dulu Pak Pendeta Luken, silakan prolog maksimal 3 menit ya Pak Pendeta. Kita akan menyimak apapun argumen Anda dan nanti kami Muslim akan menanggapinya. Kita diskusi secara santai dan bersahabat tentunya ya. Silakan Pak Luken. Halo Pak Pendeta Luken, monitor. Halo Pak Pendeta Luken. Oke, sepertinya beliau menjauh dari perangkat. Kalau gitu kita mungkin ke Reika. Oh iya, selamat malam Pak Pendeta. Silahkan, ada yang ingin disampaikan? Silahkan. Ya, justru saya mau sampaikan kenapa ada tema Yesus bukan Allah dalam perspektif apa. Oke, terima kasih. Kalau begitu ini masih bertanya ya. Nah, bukan bertanya, begini, kalau dalam perspektif keyakinan lain tidak mungkin masuk. Tidak mungkin dapat menjelaskan itu. Tidak mungkin. Itu hanya dapat diimani oleh mereka yang meyakini bahwa Yesus itu adalah Allah. Karena Allah itu berubah wujud menjadi manusia. Menurut keyakinan kekristenan. Dan itu tidak bisa dibantahkan oleh yang lain. Oke, Tidak menarik. bisa. Boleh saya tanggapi Pak? Boleh, silakan. Baik, Yesus bukan Allah dari sisi perspektif akademis. Bukan dari perspektif Islam saja. Menurut saya, secara akademis, Allah adalah proper name atau nama Ismul Zat. Nama Tuhannya umat Islam. Dari mana Unirifa bisa tahu? Bapak akan saya tunjukkan ya. Saya akan dari Allah, pengertian Allah umat Islam begitu. Sabar, Bapak santai saja dulu biar Bapak paham apa maksudnya. Sorry. Saya pakai data ya. Saya nggak mau bicara tuh pakai asumsi. Kan saya bilang dari perspektif akademis. Akademis ini Pak, kita menunjukkan literatur di mana literatur ini dipercaya secara universal bahwa literatur ini diakui, divalidasi. Nah, saya akan tunjukkan Bapak bahwa Allah adalah nama Tuhannya umat Islam secara akademis. Tapi kalau ranah iman nih Pak, itu nanti kita bicara belakangan ya. Dan nanti kita akan tanyakan sandaran dari keimanan kalian tuh dari mana. Itu yang akan kita bahas di sini, diskusikan. Baik, saya akan bukakan kamus Oxford ya. Oke, saya ambil yang universal saja lah, internasional malahan ya. Kita akan bahas tentang kata Allah. Oke. Apa definisi kata Allah? Tadi Ustadz Ali belum ngemeng ya? Dulu baru monitor. Iya, Masya Allah. Baik. Saya akan tunjukkan kepada Anda dari bentar ya. Oke, sabar. Saya kalau oke. Sabar ya. Oke, saya akan tunjukkan kepada Anda dalam sisi kamus internasional kamus Oxford. Maka saya akan memberikan satu literatur kepada Anda, baru satu literatur. Nanti saya akan tunjukkan beberapa literatur pendukung ya. Ini dari sini argumen saya. Argumen saya ini berdasarkan ini Pak ya. Pertama, kita akan buka dari dictionary Oxford Learner's Dictionary. Maka kita akan merujuk kepada kata Allah. Allah ya, di sini ternyata Allah menurut kamus Oxford dari nama, not generic name atau gelar, tapi nama, name. Nah, bagaimana mungkin nama Tuhan ini seperti gini Pak, yang secara logika gitu. Bagaimana mungkin ketika secara internasional saja bahwa Allah adalah nama, lalu dilekatkan kepada satu makhluk. Kami menganggap bahwa Yesus adalah makhluk, dan kita kan ada bukti nanti ya. Nanti Bapak dari kekristenan untuk, loh mana Bapak tadi? Loh, saya bicara sendiri dah. Bapaknya mana? Loh, tadi Pastor Tom ada di tengah kita. Dan sekarang Pak Pendetanya hilang. Aku ngecek. Ada 2 pembuat. Ada kalau tadi. Ya, Pastor Tom. Tuh kan? Ini terlalu panjang soalnya. Bosen.
Udah ya udah. Ngelik ya. Ngelik banget mukanya ya ampun. Aduh, pas ngelik mukanya aduh, ngelik lagi. Ya ampun. Udah jelek, ngelik pula. Aduh, itu kenapa ngeliknya kok begitu? Baik. Oke, maaf ya ngeliknya pas lagi jelek. Teman-teman, sekarang kita ke Ray Carlos saja. Karena Ray adalah salah satu teman Katolik kita, maka Ray diizinkan bertanya terkait tentang tema. Mungkin atau Ray ingin menjelaskan, mungkin atau ingin bertanya, silakan Ray. Ini persilakan kepada Ray. Oke, terima kasih ini. Mungkin lebih sedikit menanggapi dulu yang tentang tadi yang pertama Umi Eza ya. Umi Eza mungkin sedikit menanggapi ya tentang Yesus dan Isa, kan kata Umi Eza kan sama, tapi menurut keyakinan kami adalah dua hal yang berbeda, termasuk dalam hal kematian ya. Jadi kan kalau Yesus disalibkan, tetapi Isa di dalam Islam itu adalah digantikan oleh Yudas Iskariot ya. Nah, dari situ aja adalah dua hal yang berbeda. Menurut kami, Yesus itu adalah firman-Nya Allah. Tetapi menurut orang Islam, Isa itu adalah wahyu dari Allah. Oke, balik lagi dengan Isa diangkat dan digantikan oleh Yudas Iskariot. Yang jadi pertanyaan saya, mungkin Uni atau Ustadz Alif atau Umi Eza mungkin bisa bantu menjawab. Yang saya ingin tanyakan adalah digantikan oleh Yudas Iskariot, di mana Yudas juga sahabat Isa, di mana disebut Al-Hawariyun yang ya. Oke, jadi pertanyaan saya itu adalah kenapa nama Yudas tidak dirubah menjadi Arabik seperti Salomon menjadi Sulaiman, seperti Yesus menjadi Isa, dan bolehkah sebut nama Al-Hawariyun yang disebut dalam Islam? Karena saya tidak menemukan catatan nama-nama sahabat Nabi Isa, dan bagaimana cara tahu kalau itu Yudas Iskariot gitu. Oke, mungkin Ukti Eza bisa langsung menanggapi pertanyaan dari Ray Carlos ya. Beliau adalah saudara kita dari Katolik. Ukti, beliau sudah saya izinkan berkali-kali untuk bertanya di room kita. Silakan. Oke ya, kalau tafsiran bahwa yang menggantikan Nabi Isa disalib itu adalah Yudas, kalau itu saya secara pribadi ya tidak pernah mengkhususkan siapa yang menggantikan Yesus, karena saya pribadi dalam memahami ayat An-Nisa 157 itu diserupakan dalam segi hal semuanya. Dalam hal kondisi, waktu, mungkin wajah. Jadi saya tidak pernah khususkan bahwa itu adalah Yudas, dan itu bukan hal yang terpenting sebetulnya dari ayat tersebut. Yang terpenting adalah Nabi Isa diselamatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa ada beberapa dokumen di luar kekristenan itu yang dibawa sebagai bukti dokumen di luar Bible sendiri, maksudnya dokumen-dokumen kuno yang memperlihatkan bahwa Yesus memang disalib. Mungkin seperti dalam buku Annals, iya kan? Mungkin dalam Annals ini ditulis oleh Tacitus, terus Josephus Flavianus dalam TF-nya, iya kan? Terus siapa lagi? Ada banyak ya, ada beberapa, ada 7 kalau nggak salah gitu. Nah, harus saya luruskan di sini, umat Islam ini sama sekali tidak menyangkal adanya peristiwa penyaliban. Justru Islam mengiyakan itu ada peristiwa. Cuman Nabi Isa pada saat itu diselamatkan, itu aja. Cuman yang aku lihat dari bukti dokumen yang dari TF, aku singkat saja ya, Josephus sama Tacitus atau yang lainnya, ini tidak ada yang menunjukkan bahwa Yesus benar-benar disalib pada saat itu. Seorang satiris Yahudi juga, Romawi, itu menandakan ini karena dia mengecek sendiri ke perpustakaan dokumen, tidak ada dokumen yang tertinggal tentang penyaliban Yesus, kecuali mereka menceritakan tentang sosok Yesus itu ada, tapi tidak berbicara tentang penyaliban. Oke, itu dulu nih.
Oke, langsung mungkin si Ray Carlos langsung saja karena ini Kalau mungkin ini apa? Coba saya minta, ya kan? Kalau bisa, saya minta dokumen di luar daripada Bible itu sendiri adanya bukti penyaliban itu. Di luar kita. Selain dari di luar Bible, keyakinan Bible, di luar Bible. Maksudnya dokumen yang lain yang menunjukkan adanya peristiwa penyaliban itu sendiri. Ini sedikit prolog dari saya, boleh? bentar Ibnu, biar langsung ini ya, biar langsung strike gitu antara Ukiza dengan Ray dulu ya, karena nanti takutnya malah bias nanti terpotong nanti. Biar Ray puas dengan jawaban apa yang diinginkan ke Uki. Silakan Ray. Sebentar Uni. Dan untuk masalah penamaan proper name atau generic name itu nanti alangkah bijaknya ketika kita tidak mengambil dari sisi keyakinan ini kan di luar itu secara akademis. Jadi bisa tidak kita ngambil topik itu dari akarnya, dari Nabi Ibrahim gitu loh. Jadi bagaimana sih penyebutan itu, apakah Allah ini betul-betul adalah proper name atau generic name? Kita ambil dari bapak leluhur kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke. Mungkin ini saya membahas dari kitab luar dari ini ya, di luar Bible ya. Mungkin ada Flavius Josephus, Yosef ben Matias. Nah, setelah 100 Masehi, seorang sejarawan Yahudi di dalam Antiquitates Judaicae bagian 1863 sampai 64. Dia berkata, kira-kira pada waktu ini hiduplah Yesus, seorang yang bijaksana. Setelah mendengar dia dituduh oleh orang-orang termuka dari di antara kita, para pemuka agama sebagaimana disebutkan di dalam Injil-Injil Karonik, maka Pilatus menjatuhkan hukuman penyaliban atas dirinya. Mungkin itu Umi. Itu yang terkait dari di luar kitab, di luar Bible ya. Buktinya kalau bahwa sejarawan Yahudi juga mengakui adanya Suaranya Ray, suaranya dibesarkan. Gimana? Sorry. Kedengaran? Sorry. Iya, jadi itu bukti. Ya, izin buat alfabet, pastikan Anda Kristen karena saya tidak mau terlalu banyak Muslim ya. Saya mau berimbang sebenarnya. Nanti pun Ibnu pun nanti akan saya, kalau ada Kristen yang naik maka saya akan ganti karena saya biar berimbang. Sebenarnya adilnya itu 5 Kristen 4 Muslim. Nah, jadi nanti kalau seandainya ada nanti sabar ya. Ya. Itu ya. Penyantai aja. Ya. Ini Silakan lanjut. Kedengeran nggak tadi saya ngejelasin? Lanjut. Tapi kedengeran nggak nih? Kedengeran kok. Ya, kedengeran. Iya, mungkin yang tadi saya bilang, kedengeran. maka Pilatus menjatuhkan hukuman mati penyaliban atas dirinya. Gitu, itu bukti yang pertama ya. Mungkin ada lagi yang ini. Oke. Saya tanggapin dulu yang Boleh. Flavius Josephus itu kan terdapat dalam Antiquities of the Jews ya. Betul. Kalau Testimonium Flavianum itu kita singkat aja TF. Karena lidah saya kadang keseleo. Iya. Cuman gini, Bapak gereja awal itu kan Bapak Origen ya, kita tahu. Dan mereka sering apa sih istilahnya? Iya. mengoreksi penulisan-penulisan pada abad tersebut. Nah, ketika diteliti dan ditelaah, ternyata Bapak Origen tidak sama sekali menemukan tulisan TF yang ditulis oleh Flavius Josephus. Nah, pertanyaannya sebetulnya ini tulisannya dari mana? Pasti kita berpikirnya seperti itu. Dari mana ini? Padahal Bapak Origen yang meneliti itu semua itu tidak menemukan dan menyatakan dan dengan tegas bahwa itu bukanlah tulisan dari Flavius. Terus itu gimana itu? Saya mungkin juga ada banyak ya kayak Flaminus yang muda, cuman itu dulu lah. Ray-nya terpental. Wah, mungkin ini gara-gara Uki Eza
teman-teman Kristen. Aduh, terlalu Ya udah. enggak terlalu ini ya. Terlalu ini ya. Ya udahlah. Terlalu frontal ini langsung 3 orang. Ya maaf. Makanya tadi di awal aku itu prolog itu ya yang dasar-dasarnya aja. Cuman dia bawanya ke penyaliban gimana? Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sapa dulu semua saudara-saudaraku. Aku open cam itu karena permintaan anakku umur 3 tahun lagi nonton, katanya ayah open cam gitu, makanya aku buka. Ya maaf semuanya. Gak apa-apa, anak yang 3 tahun Ya, belajar, Ustaz, gak apa-apa. orang laki-laki di bawah juga bagi. Serius anak WA katanya tolong ayah open cam, ini lagi nonton anaknya gitu, makanya aku open cam. Gak usah. Anaknya atau mamahnya? Ya anaknya lewat mamahnya. Ya, Masya Allah. Oke, Bang Ibnu, Ya, Bang lanjut. Ibnu tadi mau prolog. Silakan Bang Ibnu. Sesuai tema ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terkait Suaranya dibesarkan sedikit. ya bismillahirrahmanirrahim. Terkait materi kita, materi diskusi atau materi pembahasan kita dengan judul Yesus bukan Allah. Ya, memang di dalam perspektif Islam disebutkan wa iz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasyira wa mubassyiran wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Dan ingat ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah. Di sini saja kita sudah melihat bahwa Isa atau Yesus ya yang diyakini oleh Nasrani itu adalah utusan Allah kepada Bani Israel. Lalu sebentar. Dan di surat yang lain di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 72, sesungguhnya telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sebagaimana yang sebagaimana yang tertulis di dalam Taurat itu, Sema Israel, Edonai Elohimu, Edonai Ehad. Di sini Allah Azza wa Jal menjelaskan bahwa Isa putra Maryam itu adalah utusan, dan bahkan di sini dikatakan kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah Al-Masih putra Maryam. Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya siapa saja yang mempersekutukan Allah, ya, maka sesungguhnya Allah mengharamkan surga atasnya dan tempatnya di neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zolim. Lalu di ayat berikutnya, ayat 73-nya, sungguh kafirlah orang-orang yang berkata bahwasanya Allah salah satu dari 3, padahal tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Maha Esa. Dan jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, sungguh orang-orang yang kafir di antara mereka yang ditimpa azab yang pedih. Ya, kita ketahui bahwa dalam perspektif Islam itu ketika seseorang meninggal dalam keadaan kafir, maka tempat kembalinya adalah neraka atau sebuah siksaan yang pedih. Dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 59, dan Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang telah kami beri karunia kenabian atasnya, dan kami menjadikannya sebagai teladan bagi Bani Israel. Di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 73, Dibatasi waktu ya, Ibnu Hadi.
biar semua dapat bagian bicara ya. Oh iya baik. Ya mungkin itu saja dari saya sementara. Ya, karena seperti Uni tadi agak lama, takutnya nanti teman Kristen kita jenuh dan mereka akan menghilang dari lain ya. Makasih Ibnu. Dipersingkat, cepat, singkat, padat. Jadi itu biar kita bergantian. Baik, terima kasih. Saya harus memastikan bahwa saudara kita Dakbar ini harus teman Kristen. Karena kalau Muslim saya turunkan langsung tanpa saya tanya. Halo, Dakbar? Halo, Dakbar? Halo, Dakbar 1, 2, 3. Izin saya buang ke Danau Toba ya. Oke, silakan. Mumpung Ukti Eza ada di sini, Rey, dan ada Ustadz Alif juga, kamu boleh bertanya banyak hal terkait Islam ataupun mempertanyakan apa yang kamu ketahui jangan-jangan terkait agama kamu yaitu Kristen. Silakan, Rey Carlos. Iya boleh. Tadi maaf lag. Gimana Umi tadi, boleh dilanjutin? Oke, Ukti Eza langsung. Lanjut. Cek. Lanjut. Bu Ezanya ini ya, jauh dari perangkat. Ya, saya menanggapi dulu dari tema ini. Bismillah sebelumnya ya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Yesus bukan Allah. Itu pada prinsipnya di dalam Islam itu betul dipahami. Namun ketika ada yang mengakui kalau Yesus itu Allah, itu justru membuktikan kebenaran Al-Quran. Karena tidaklah semata-mata Al-Quran mewahyukan di surah Al-Ma'idah ayat 72 maupun ayat 17 kalau tidak ada yang mengatakan Yesus itu adalah Allah gitu. Dan mereka itu membenarkan kebenaran ayat itu, dan yang berkata seperti itu adalah poinnya sebagai orang yang menutup diri dari kebenaran keimanan, yaitu disebut orang kafirun. Nah di situ poinnya ya. Jadi kalau ada yang membela, mempertahankan kalau Yesus itu adalah Allah ya membenarkan ayat surah Al-Maidah itu gitu. Dalam konteks bahwa ayat itu ada, benar adanya, dan mereka yang mengatakan adalah orang-orang kafir itu dulu. Lalu kedua tadi pertanyaan, saya izin menanggapi aja ya. Mengenai masalah wama qataluhu wama salabuhu walakin syubbiha lahum. Ya, Nabi Isa itu tidak dibunuh dan tidak disalib. Akan tetapi yang dibunuh dan disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Jadi Al-Quran tidak menyebut nama siapa, karena Al-Quran tidak fokus pada peran figuran, tetapi fokusnya pada peran utama, yaitu Nabi Isa alaihissalam, bahwa di situ ayat berikutnya Allah angkat ke langit, Allah angkat ke hadiratnya, karena Allah maha kuat dan maha bijaksana. Kebijaksanaan Tuhan menentukan dan membela Nabi Isa alaihissalam terangkat ke surga, ke langit, dan bukan membahas tentang peran penggantinya, siapa yang menggantikan Nabi Isa itu. Jadi titik poinnya di dalam Al-Quran adalah mengenai masalah Nabi Isa yang terangkat, bukan pemeran figurannya. Sorry kalau istilahnya di ini ya, sinetron jadi inget Indosiar, ku tertawa. Oke lanjut, terima kasih. Aku mencret, Ustaz, bukan ku tertawa. Ku mencret, itu lagunya bukan? Oh, salah juga ya. Salah. Kirain ku menang. Bukan. Oke, mungkin Ray di sini lagi nge-lag ya. Kita sapa Pak Tony ya. Prof Tony, apa kabar? Selamat malam dari saudara kita Kristen ini. Sudah lama kita tidak bersua. Halo. Ya, selamat malam Uni dan teman-teman. Silakan, ada yang ditanggapi? Saya sebenarnya sudah sering menyimak dan juga hari ini juga menyimak dari awal tadi, termasuk ketika ada Pastor Tom tadi ya. Memang sebenarnya keinginan pertamanya untuk menyimak saja, tapi tadi Uni beberapa kali kirim saya invitation ya, jadi saya ingin menanggapi lah ya, supaya saya merespon ya. Ya kenapa saya tidak langsung merespon Uni, karena memang saya sadar saya tidak cukup kompeten untuk menjelaskan itu ya. Jadi sejak awal saya mengatakan oh ini memang akademis, tapi saya ingin berkomentar saja. Nanti kalau misalnya sekiranya tidak banyak yang bisa dikomunikasikan, didiskusikan, mungkin nanti saya bisa diturunkan aja, nggak apa kan, karena memang ini sebagai
sikap membalas invitation-nya tadi ya, gitu ya. Jadi kalau kita bicara Yesus bukan Allah, gitu ya. Tema ini kan sebenarnya kalau saya itu membedakan itu dua perspektif, ya. Satu perspektif biblis dan satu perspektif teologis, dan ini memang berbeda, ya. Perspektif biblis itu akan fokus kepada bagaimana teks itu dipahami, bagaimana teks itu berasal, bagaimana teks itu memiliki makna dan sebagainya. Ya, maka tadi ini menyampaikan banyak sekali akar-akar kata, secara etimologis dan sebagainya, itu saya sepakat itu, karena itu perspektif biblis. Saya sepakat sekali, ya. Nah, salah satu kelemahan dari perspektif biblis adalah bahwa Alkitab dan sebagainya itu masuk di dalam bahasa-bahasa lain, ya, yang kadang-kadang bahasa lain itu tidak memiliki satu kata yang bisa mengakomodir arti asli dari kata teks asli. Nah, ini kelemahan biblis, ya. Jadi kalau dari perspektif biblis sangat mungkin ada banyak alasan, sangat mungkin ada analisa teks dan sebagainya. Nah, itu perspektif, dan perspektif biblis tidak semua orang bisa, ya, karena itu butuh kemampuan belajar yang tekun dengan mempelajari bahasa asli, bahasa turunannya, terjemahan dan sebagainya. Itu akan memang butuh satu kompetensi yang khusus, ya. Di kami itu beberapa misalnya kita bicara universitas yang ketiga Roma itu memang khusus untuk bicara mengenai bagaimana perspektif biblis dari ajaran itu. Pertama itu yang saya komentar.